Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makfira Zayan, saya mahasiswa D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Aceh tahun 2020. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama, memahami sistem peredaran darah pada manusia. Kedua, sistem peredaran darah manusia. Ketiga, bagaimana sistem peredaran darah manusia bekerja? Dan yang keempat, komponen utama dalam sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, memahami sistem peredaran darah pada manusia. Nah, tahu tidak, setiap tubuh manusia itu dialiri darah yang menyalurkan nutrisi dan oksigen. Nah, sistem ini juga dikenal sebagai peredaran darah manusia. Sistem ini punya peranan penting dan vital di dalam tubuh kita loh. Kerja sistem peredaran darah manusia mulai dari mengangkut hingga proses pembuangan, sehingga kinerja organ tubuh dapat bekerja maksimal. Yang kedua, sistem peredaran darah manusia. Sistem kardiovaskuler adalah sebuah sistem yang berguna untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Berfungsi sebagai mengeluarkan zat dioksida dan sisa metabolisme tubuh melalui paru-paru, menyalurkan hormon dan suhu tubuh secara merata ke seluruh tubuh, serta mempertahankan sistem kinerja organ dan membantu tubuh pulih. Yang ketiga, bagaimana sistem peredaran darah manusia bekerja? 1. Sistem sistemik. 2. Sistem pulmonal. Dan yang ketiga, sistem koroner. Nah, di sebelah kanan saya terdapat cara kerja jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh, atau disebut juga dengan sistem peredaran darah pada manusia. 1. Sistem sistemik. Dalam sirkulasi sistemik, ventrikel kiri memompa darah yang kaya oksigen ke arteri utama, atau aorta. Darah mengalir dari arteri utama ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil, lalu masuk ke jaringan kapiler. Di dalam jaringan kapiler, darah melepaskan oksigen, nutrisi, dan zat-zat penting lainnya. Di tahap ini, darah juga mengambil karbon dioksida dan zat-zat hasil metabolisme dalam tubuh. Setelah mengambil zat-zat tersebut, darah mengalir kembali ke jantung melalui serambi kanan. 2. Sistem pulmonal. Sistem pulmonal bekerja memompa darah dari vertikel kanan darah yang memiliki kadar oksigen rendah dipompa menuju arteri pulmonalis. Nah, dari arteri pulmonalis, aliran darah bercabang menuju arteri dan kapiler yang semakin kecil. Dan disinilah karbon dioksida dilepaskan dari darah ke dalam vesikel paru, dan oksigen segar memasuki aliran darah. Ketika kita bernafas, karbon dioksida meninggalkan tubuh kita. Darah yang kaya oksigen mengalir melalui vena paru dan atrium kiri ke vertikel kiri. Detak jantung berikutnya mulai siklus baru sirkulasi sistemik. 3. Sistem koroner. Sistem peredaran darah yang satu ini mengaliri darah yang kaya oksigen loh. Darah beroksigen tinggi dialirkan ke jantung sehingga jantung dapat berfungsi dengan baik. Di dalam sistem koroner, darah mengalir untuk memasuk otot jantung loh. Dan arteri koroner mengalirkan darah kaya oksigen menuju otot jantung. Dan yang terakhir, yang keempat, komponen utama dalam sistem peredaran darah manusia. Komponen utama dalam sistem peredaran darah manusia itu ada 4. Yang pertama, ada jantung. Jantung adalah komponen paling penting dalam sirkulasi darah di tubuh manusia. Jantung berfungsi untuk memompa darah sehingga dapat mengalir ke seluruh tubuh. Yang kedua, arteri. Arteri membawa darah yang kaya oksigen dari jantung dan mengalirkannya menuju kapiler atau kembali ke jantung. Yang ketiga, vena. Vena membawa darah terdioksigenasi ke paru-paru. Yang keempat, darah. Darah adalah komponen yang bergerak hampir setiap aktivitas di dalam tubuh. Inilah presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan.